gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken. Pagi ini kita akan sharing seputar topik penanaman nilai Pancasila di kalangan muda jelang hari lahir Pancasila 1 Juni. Dan telah hadir 3 narasumber di Studio Pro 1. Kita bersama Bunda Niputu Putri Swastini, penerima Lifetime Achievement KPID Bali. Selamat pagi Bunda. Selamat Om Swastiastu. Aduh, cantikku. Luar biasa. Bunda juga tidak kalah cantik, tetap anggun dan fresh gitu ya. Semangat ya, Semangat selalu Bunda. Kok mau awet Bun? Kok mau awet muda ini? Iya, ya. Apa ya kira-kira resepnya? Jiwanya yang muda. Oh, jiwanya muda. Kan, Wah, luar biasa. Kalau dari dalamnya, jadi wadahnya ikut dia berjiwa muda kita di dalam. Kalau kita di dalam udah merasa tua, ya benar-benar tua kelihatan. Benar-benar tua. Oke, baik. Kalau di samping itu, kalau Bunda kan nggak oplas ya, karena nggak ada biaya untuk oplas. Tapi kalau di FB itu ada aplikasinya kan. Iya, filter ya. Oke, siap-siap. Jadi kalau ngunggah foto Bunda itu harus diedit 10 kali ya, jadi kayak lebih muda 30 tahun. Wah, luar biasa. Jangan sampai kalah semangatnya dengan anak-anak muda sekarang ya Bun ya. Jiwa harus tetap muda. Jiwa tetap muda. Oke, luar biasa. Baik Bunda, terima Siap, kasih siap. sudah berkenan hadir kembali bersama kita. Terima kasih juga pagi untuk hari RRI ini yang udah selalu mengundang Bunda bersama KPID ya. Kita bisa sharing, kita bisa berbagi. Baik, kita juga menyapa Pak Agus Astape selaku Ketua KPID Bali. Selamat pagi Swastiastu Pak Gus. Selamat pagi Swastiastu Mbak Ayu dan juga pendengar RRI dimanapun berada. Salam sehat selalu dan terima kasih dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali yang sudah bisa difasilitasi untuk kita menyapa pendengar berkaitan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni besok. Terima kasih. Baik, bagaimana kabar Bapak, sehat? Luar biasa aktivitas? Kabar sehat, jadi kita selalu sehat dan harus kita bergerak terus. Benar sekali, seperti Bunda tadi sampaikan, jangan sampai luntur ya. Semangatnya jangan sampai kendor. Oke, berarti kalau kita menyapa narasumber yang satu ini bagaimana Bun? Jangan diragukan semangatnya. Iya, nggak kalah ya. Nggak kalah. Okay. Dari usia, raga, jiwanya harus lebih semangat. Harus lebih Bunda. Semangat dari Kalau Bunda. Kalau nggak malu dong. Setidaknya kan sekarang apalagi sudah mendampingi Bunda, didampingi oleh Bunda, harus lebih nih semangatnya menggelora atau bergelora gitu ya. Tapi yang muda-muda selalu protes. Gimana kalau tuh sering dekat dengan Bunda, saya jadi cepat tua katanya. Oh gitu. Aduh, baiklah. Kita bersama sosiopreneur muda Buleleng. Panggilannya Dede ya? Oke, nama lengkapnya Gede. Panggilan keren. Oh, panggilan kerennya. Wah, Panggilan tapi panggung. memang keren ya. Dede memang keren ya, Bun ya. Nama lengkapnya Gede Mintaraga gitu. Selamat pagi. Pagi Ibu Swastiastu, Dede. Ini beban saya kalau diangkat-angkat seperti tadi, saya beban saya. Kan memang biasa yang diangkat adalah beban ya. Kalau beban. Kita yang angkat yang beban ya, kalau nggak sesuai dengan anunya ya, tinggi angkatannya. Nah, jadi anak-anak muda kudu kalau di apresiasi, diangkat, dipuji, itu jadikan tanggung jawab. Betul. Jangan dijadikan beban gitu ya Bun ya. Iya. Beban boleh lah, tapi jangan nampak. Bebannya di kita. Beban di kita. Betul.
Oke. Terima kasih RRI sudah mengundang dan memberi kesempatan untuk kami anak-anak muda berbicara lewat radio, tentu atas dukungan dari KPID dan juga Bunda Putri yang selalu mensupport anak-anak muda untuk tampil. Terima kasih banyak. Apalagi kalau kita sering mendengar yang namanya generasi milenial saat ini dinamai eco boomers ya, bukan begitu Bun? Atau millennial generation gitu ya. Ya. Sebenarnya Didi masuk ke generasi apa? Milenial. Generasi Jadi set milenial. Milenial Z kan berapa ya? 99 kalau nggak salah. Oh gitu ya. 99. Masuk yang Oke. milenial ya. Masuk yang milenial. Berarti kita belum ada belum ke milenial Kalau sebelumnya. Bunda- Milenium. Kalau Bunda kayaknya yang silent generation ya. Kalau bagus apa bagus? Generasi yang Susah. tidak terlalu paham soal begitu. Makanya kalau anak-anak saya muter lagu yang apa anak muda, apa itu lagunya itu? Kalau kita kan lagu yang nostalgia, yang dulu ya, tembang ya. kenangan. Iya, oldies gitu ya. Iya, makanya bapaknya nih apa nak gaul sekali. ya, Ya sudahlah Bapak, itu urusan Baik. mereka. Iya. Wah, luar biasa pagi ini ya, kita harus tetap semangat. Harus bagaimana menularkan vibrasi-vibrasi positif ya Bun ya, betul. kepada generasi muda saat ini, apalagi nanti jelang hari lahir Pancasila 1 Juni. Udah besok. Ya. Wah, enggak kerasa ya Bun ya, sudah mau memasuki bulan Juni begitu ya. Begitu kita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni. Nah, kemudian dari tanggal 1 besok nih, setahun ke depannya apa yang bisa kita lakukan. Lalu tahun berikutnya tanggal 1 Juni evaluasi lagi kan begitu. Seperti sekarang ini kita udah melakukan dan melihat apa-apa saja nih yang kurang, yang takutnya tidak berkelanjutan nantinya karena Pancasila itu memang mutlak, itu harus tetap ada dalam jiwa anak bangsa. Sekarang Dedi udah memasuki generasi milenial, kira-kira dapat pembelajaran tentang itu, Pancasila kita pengen tahu dulu Iya, kan. kita korek-korek ya Bun ya. Dulu nih, dapatnya dari Dedi apa sehingga kita yang Iya, generasi kalau generasinya Ibu apa baby boomer ya apa ya generasi yang sebelum milenial ini. Jadi sebelum generasi X juga itu jadi tahu kelemahan ibu sebagai generasi old ini apa ya yang belum ibu lakukan untuk generasi muda supaya benang merah keberlanjutan dari pelaksanaan implementasi penanaman nilai-nilai dari pandangan hidup bangsa kita dapat terus dilakukan dari generasi ke generasi, nggak putus, nggak hilang karena tantangan ancamannya kan nanti dari Dede nih, saya belum merasakan harusnya begini gitu ya. Kita generasi tua dengan senang hati kalau misalnya ada koreksi, ada kritisi gitu, bukan bullying ya, itu. Jadi nanti kita dengar dulu dari Dede gitu. Oke, iya lanjut ke dedeknya nih. Tapi sampai sekarang masih hafal ya Pancasila ya? Masih. Masih ya. Kalau sila-sila Pancasila. Tadi malam kayaknya belajar tuh. Belajar harus belajar. Ya. Udah gini nih, udah siap deg-degan. ya. Udah deg-degan dulu nih. Oke. Jangan sampai ngeblank ya. Udah Nah, belajar lupa biasanya aja nih. gini, sudah belajar, udah hafal, tapi karena di radio bicara begini lupa biasanya. Lupa ya, itu ngeblank jadinya. Apalagi hadap-hadapan sama Bunda sama Pak Ketua KPID. Tambah ya. Tambah beban. deg-degan. Mestinya tambah semangat. Tambah semangat. Oke. Baik, ya silakan Dede. Baik, untuk terima kasih. pengalaman Kalau Pancasila. dari kami generasi muda mungkin saya bisa mewakili. Jadi sebenarnya kalau kita ambil kan kalau tahapan kami ini masih brahmacari lah ya, masih usia sudah belajar. Grehasta. Ya kebongkar. Ya kebongkar saya. Ngebongkar. Belajar sepanjang usia kan. Iya, jadi brahmacari baru grahasta. Jadi dulu kita belajar Pancasila seperti ini, hanya teori-teori saja. Kemudian ketika sudah menginjak grahasta, kemudian kita sudah mempunyai keluarga sendiri, kemudian melihat ya mulai dewasa lah, mulai wise untuk menanggapi situasi dan keadaan. Apalagi terus terang kami bergeraknya di bidang pendidikan dan sosial memang beda sekali dalam cara mendidik. Kalau kita tarik, saya pun masih dulu keras dalam didikan di sekolah, misalkan salah kostum dan lain sebagainya, kita dikerasin sama guru. Kemudian ketika pulang kita melapor ke orang tua, malah orang tua tambah marah lagi ke kita. Double kena ini hukuman. Nah, sedangkan kalau sekarang berubah zamannya. Jadi guru itu sangat hati-hati sekali dalam mendidik siswanya. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi bukan masalah, tapi mungkin salah satu penyebab
kenapa moral Pancasila atau etika atau kesopanan itu menjadi berubah dalam generasi sekarang. Karena terutama guru itu sekarang susah sekali mendidik murid karena ada ketakutan. Apalagi kemarin banyak sekali guru yang dilaporkan polisi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menggerus sebenarnya dari etika moral Pancasila tersebut gitu. Nah, kemudian kalau dari kami juga dari sudut pandang saya nggak berani bilang kami karena belum tentu generasi seusia saya juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau dari saya sendiri melihat kalau dari sidang BPUPK itu kan Bung Karno bisa merangkum dari Pancasila itu menjadi Ekasila kan, gotong royong itu. Nah, gotong royong pun sekarang juga sudah mulai tergerus sebenarnya. Mengapa? Karena sekarang sudah dimudahkan segala-galanya. Kalau dulu kita hidup di Bali itu menyamai beraya, dikit-dikit perlu pertolongan dari tetangga, perlu pertolongan dari dadia dan lain sebagainya. Sekarang hidup mati dan lahir sudah gampang. Sudah ada taman Candi Gianyar. Jadi mau metlu bulanan, mau nganten, mau meninggal sudah dikemas semuanya. Sehingga gotong royong yang dicita-citakan oleh Bung Karno dulu itu hilang. Kalau pendapat saya pribadi, kenapa Bung Karno bisa merangkum itu menjadi gotong royong itu adalah falsafah hidup dari bangsa Indonesia. Karena semua itu perlu gotong royong. Contoh di RRI ini kalau nggak ada Bu Ayu kita nggak bisa siaran hari ini. Kalau nggak ada Bunda sama Pak Ketua KPID nggak ada narasumber. Iya kan, nggak ada Pak Agung, nggak ada kepala stasiun, siapa yang mau mengorganisir dan lain sebagainya. Nah, gotong royong itu yang sangat diperlukan. Itu yang sekarang jarang karena semua, contoh kita aja kalau bertemu gitu udah main HP semua sendiri-sendiri. Sudah tidak ada lagi diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu yang menggerus moral Pancasila. Kemudian juga pendidikan informal tidak kalah pentingnya, itu sangat utama karena pendidikan dimulai dari keluarga. Pengawasan dari keluarga itu sangat penting sekali, apalagi mengingat sekarang ini kan lagi naik geng Gaza ini. Itu pelajar semua itu. Jadi ini pengawasan dari keluarga, pengawasan dari sekolah, pengawasan dari lingkungan. Nah, ini betul-betul harus gotong royong tadi. Harus benar-benar melihat kalau ada sesuatu yang aneh, ayo kepekaan sosial kita itu harus ditumbuhkan. Ini kok ada yang aneh, kasih tahu minimal gitu kan, atau enggak kita laporkan ke pihak yang berwajib dan lain sebagainya. Kemarin juga heboh terkait anak yatim piatu yang bunuh diri gitu kan. Nah, kami sebenarnya kalau ini nanti takutnya promosi, kami ada panti asuhan sebenarnya. Kalau memang mau dititipkan di kami sangat welcome gitu. Cuma memang kan kami tidak bisa menjangkau seluruh Bali gitu. Nah, inilah butuh kepekaan sosial dari lingkungan sekitar. Gotong royong lah kita, ayo sama-sama. Jangan kita selalu wah ini pemerintah begini, pemerintah itu. Ayo sebisa kita gitu. Sekarang kan ada komunitas itu yang mengumpulkan uang untuk pengabenan. Nah, itu kan bentuk gotong royong. Hal-hal seperti inilah yang kita harus bangkitkan, harus kita tumbuhkan, kembangkan agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang hebat, berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Karena kalau Pancasila itu menurut Bung Karno, saya baca di bukunya Cindy Adams itu, Pancasila itu bukan cetusan dari Bung Karno katanya, tapi Bung Karno menggali dari dalam bumi Indonesia katanya. Jadi dilihat dari bangsa Indonesia sendiri, maka dirangkumlah 5 Pancasila itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Perlu tuntunan dan bimbingan dari senior-senior. Depan kita ada Bunda dan Pak Ketua KPID. Ini anak muda harusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara sebenarnya. Baik. Tapi jadi kita udah ketemu dengan anak muda yang humble, rendah hati. Luar biasa. Makin beban saya. Tadi juga banyak permasalahan disampaikan oleh Dede ya Bunda. Betul, yang ada kaitannya dengan generasi milenial saat ini. Salah satunya geng Gaza dan juga ada ya kasus bunuh diri. Ini kira-kira di mana ya letak kesalahannya ya Bunda ini sebagai ya setidaknya senior yang memang sudah mendalami yang sudah mendalami hal-hal seperti itu ya. Silakan Bunda komentarnya. Jadi setelah mendengar dari Dede, ya artinya itu kan Dede menyampaikan itu akibat dari sebuah sebab. Jadi Bunda sebagai generasi yang lahir duluan itu merasa tersentuh juga
akibatnya ini loh Bunda, sebabnya apa? Nah, jadi tanggung jawab kita yang generasi tua. Jadi karena Bunda berada di dua era, yang di era 80-an sama di era 2000-an, itu Bunda bisa sedikit membandingkan ya. Jadi kita kilas balik dulu pemahaman penerapan untuk dihayati, diamalkan Pancasila itu di eranya Bunda tahun 80-an. Mungkin Mbak Ayu sudah ya ikut itu, tapi masih kecil ya. Di era 80-an itu pemerintah kita menyadari bahwa generasi tua saat itu sudah harus meneruskan pendidikan, pemahaman nilai-nilai benang merahnya harus dilanjutkan pada anak-anak kita yang terkait dengan yang namanya Pancasila, dasar negara, pandangan hidup, ideologi bangsa kita. Jadi waktu itu wajib ada namanya penataran P4. Pendidikan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi kita diwajibkan mulai yang dari 17 tahun ke atas kayaknya sudah dapat P4 dan harus punya sertifikat. Dan sertifikat itu nanti bermanfaat juga ketika mencari pekerjaan dan lain sebagainya, ditanyakan punya sertifikat P4 enggak? Nah, itu salah satu menurut Bunda usaha dari pemerintah, dari eksternal. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada warga bangsanya agar memahami dasar hidup. Jadi kalau landasan ideologi pandangan hidup kita tidak punya dalam hidup ini, ya kosong kita gitu, nggak tanpa arah kita. Itu sama dengan hidup di hutan belantara. Jadi hukum rimba nanti yang berlaku, yang kuatlah yang akan menang. Karena pada dasarnya Pancasila itu seperti yang disampaikan Didi, itu adalah nilai-nilai luhur yang memang digalinya dari masyarakat Indonesia. Di dalamnya itu ada nilai-nilai dasar, ada nilai-nilai instrumental yang sesungguhnya sangat dapat berinteraksi dengan anak bangsa di segala zaman, dan juga dapat berinteraksi dengan dinamika internal bangsa kita itu. Jadi ya seperti contohnya saja, kalau ibaratkan sebuah rumah, kalau fondasinya udah kokoh, dasar rumah itu kokoh, kemudian tiang-tiangnya terpancang kuat, kemudian atapnya juga dipegang kuat oleh pilar-pilar itu, seberapapun bahkan mungkin puting beliung datang, goncangan, gempa, tsunami, dia akan tetap berdiri tegak. Nah, begitu ibaratnya. Makanya yang pertama itu kan ada Pancasila, kemudian ada 4 konsensus berbangsa yang itu menjadi dasar dan kemudian menjadi pilar itu. Jadi dari Pancasila sampai ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ada NKRI, ada Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ya, jadi di dalam Pancasila inilah kita menemukan diri kita, karena memang itu digali. Bahkan ketika kita tidak diberitahu, mestinya kita sudah menyadari bahwa kita anak Indonesia adalah anak yang Pancasilais gitu, yang berketuhanan, punya rasa kemanusiaan, menguatkan persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu ada dalam diri kita. Hanya saja kalau anak-anak muda memang perlu dipantik dulu, itu kan diberikan ilmunya, minta untuk menghayati, lalu setelah mereka memasuki masa gerahaste, apalagi biksu, mereka harus mengimplementasikannya. Nah, kalau Ibu lihat nih sekarang nih sudah mulai kendor sistem atau polanya. Kelalaian kita nih, mau tidak mau kita harus mengakui kelalaian kita, generasi old ini, termasuk dari eksternal dan internal. Eksternalnya itu misalnya guru-guru di sekolah, itu tergantung sistem, kemudian pemerintah kita di dalam penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang di internalnya itu dari orang tua. Nah, kalau internal dan eksternal itu mulai dari mana? Berikan pemahaman kepada anak kita bahwa dia adalah anak yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dulu. Jadi landasan kuat dalam diri seorang anak. Karena apa? Ketika anak-anak kita udah
kuat serada dan baktinya karena memahami ilmu agama, karena sesungguhnya ilmu agama itu sabda-sabda Tuhan itu adalah tuntunan. Ya, jadi kalau salah cara kita akan saling bersaing antar agama. Agama ini lebih baik dari itu, yang memberikan ceramah agama A menjelekkan agama B. Sesungguhnya tidak begitu. Apa agama kita, lakukan tuntunan tanpa pernah mengusik umat dari agama lain. Itu sehingga kita menjadi baik. Baiknya apa? Paling dasar saja baiknya manusia itu adalah dia dapat berbicara dengan baik, tidak menyebabkan orang sakit hati. Pikirannya baik, sehingga kalau tidak baik itu berdampak luar biasa ke lingkungannya dan perbuatannya yang nyata yang bisa kita lihat. Jadi seorang anak, kalau Hindu Bali itu seorang anak yang memahami ajaran agama, dapat kita lihat dari kaike wacike manacikenya, kan begitu. Jadi itu dulu dasarnya. Ketika dia sudah bicaranya santun, walaupun dia marah tetap santun. Kemudian pikiran-pikirannya adalah pikiran-pikiran yang positif, mindsetnya bagus, karakternya membangun. Kemudian perbuatan-perbuatannya tidak melanggar hukum, seperti itu. Alangkah bangganya kita, alangkah yakinnya kita, bangsa kita ini akan tetap utuh yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu yang kedua gitu, kita harus membangun apa? Dalam diri anak kita itu adalah toleransi. Nah, jadi yang ketiga itu ada gotong royong. Toleransi dan gotong royong ini seperti dua sisi mata uang dia. Jadi ketika toleransinya kuat, dia akan dengan ikhlas bergotong royong. Ketika dia punya kemampuan dan bagus gotong royongnya, artinya dia sudah bertoleransi. Mulainya dari mana? Dari rumah juga. Semisal toleransinya urusan makanan misalnya. Jadi ibu memasak, menghidangkan saja di meja makan. Kalau anak yang pertama mengambil duluan makan, tidak bisa barengan, misalnya makan siangnya atau makan malamnya dia duluan, toleransinya adalah ini untuk berapa orang ya? Adakah adik-adik saya akan dapat kalau saya ngambil sekian, begitu misalnya. Dari toleransinya dia mengambil secukupnya, nggak dia habiskan keseluruhan. Mulai di situ. Gotong royong misalnya dilihat ibunya masih sandikala gitu, masih juga nyetrika dan lain sebagainya, belum membanten, anak-anak dengan senang hati mengambil apa yang jadi bagian tugas dari ibunya menjadi tanggung jawab dia, ya kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah itu dari internal bisa kita melatih anak-anak udah mandiri gitu. Ketika dia mandiri, jadi secara keluarga saja dia sudah menjadi anak yang suputra gitu ya, berguna, paling tidak dia tidak merepotkan, membebani keluarga, berguna untuk masyarakatnya. Dengan mandiri itu ada kaitannya dengan kreativitas juga. Talentanya apa? Dia asah talentanya situ, berkreativitas sehingga dia bisa, kan karmani eva dikarastema pali sukadasana Mbak Ayu. Jadi kan tugas dia adalah fokus dia pada pekerjaannya, sehingga tanpa memikirkan hasil dulu, pekerjaannya itu mendatangkan hasil kerjanya sangat berkualitas, bermanfaat orang lain, jadi semesta akan memberikan pahalanya apa? Berupa penghargaan, dia akan jadi populer, dia akan mendapatkan uang, dihargai orang, begitu kan, jadi kebanggaan orang tua. Jadi kreativitas dan kemandirian. Jadi secara ekonomi juga, kalau anak-anak itu masih pada saat mencari pun dia sudah bisa mencari penghidupan, bahkan tulang punggung untuk keluarganya, itu hebat banget. Tetapi kan orang tua juga punya kewajiban. Nah, seperti yang Bunda lihat nih sama Dede nih, masih sangat muda. Sekarang baru berapa Dede? 27. Tahun ini 28 tahun. Orang tua yang bijak sudah memberikan tongkat estafet. Jadi Dede dulu kakeknya Dede itu kan ketua yayasan Dana Punia. Nah, sekarang tidak lagi pada ayah, tetapi pada Dede sendiri di usia muda. Sempat ibu dengar, kalau Bunda saya kan masih muda, waktu saya untuk sambil menyelam minum air. Ambil tanggung jawab itu, sehingga ketika waktunya udah orang tua lengser ke Prabon, udah masuk ke Wanepraste, anaknya udah siap banget. Nah, ini ibu melihat antara keikhlasan orang tua membimbing anaknya ke arah masa depan, dan keikhlasan anak-anak untuk di masa bermainnya pun masih mau mengisi diri, tidak melulu untuk anak muda kan, sekarang saya ngegeng nih, nggak bisa nongki nih saya harus ngurus yayasan, ngurus
panti asuhan sekian anak di masa muda untuk diajarkan care. Itu ibu senang melihatnya seperti itu. Andai orang tua di dalam keluarga itu sudah mulai memahami. Kadang-kadang kan kita cenderung ibu sendiri memanjakan anak, supaya anak saya nggak capek seperti saya dulu gitu kan. Minta ini diberikan, minta itu diberikan gitu. Enak banget hidupnya gitu. Tetapi kalau sudah dilatih, itu bukan tidak peduli sama anak, itu didikan. Nah, didikan. Seperti orang bilang, pil itu pahit nak, tetapi dia menyembuhkan. Itu kan gula-gula itu manis, tapi bikin kita diabetes. Nah, kan begitu. Itu racun itu gitu. Jadi seperti ini Kak. Nah, satu lagi yang diberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila itu di dalam diri seorang anak generasi depan bangsa ini itu adalah sikap kritis. Jadi di dalam kritis itu terkandung apa? Kecerdasan, kecermatan anak-anak itu. Misalnya di sekolah, dia tidak hanya menerima ilmu tapi bisa berdiskusi dengan guru. Begitupun guru harus siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari anak. Kalau ini nggak nyambung, nggak akan dapat. Jadi anak akan jadi anak yang apatis, guru tidak demokratis seperti itu. Jadi guru kalau ditanya marah, murid tidak tahu, tidak mau bertanya. Akhirnya ilmunya nggak nambah-nambah. Begitu juga di dalam kehidupan yang serba digitalnya ini kemajuannya pesat Mbak Ayu. Misalnya anak-anak sekarang malah kebablasan kritisnya. Padahal dia membuli, mencaci maki, tetapi begitu dijawab di media sosial dia bilang, wah tidak boleh dikritik. Nah, jadi pemahaman tentang kritik ini udah melenceng gitu. Jadi bagi ibu, kritik itu dikeluarkan oleh orang yang sudah paham permasalahannya, lalu dia juga akan membantu mencarikan solusinya. Semisalnya, ini ada kritikan terhadap anak-anak kita yang suka ngegeng nih sekarang. Ya itu jadi seorang anak muda yang kritis dia akan memberikan pandangan. Ini ada begini. Kemudian ini sebabnya begini. Ini apa? Jadi dari akibat dia akan mencari sebabnya. Lalu dia akan membantu mencarikan solusinya. Itu sekaligus. Andai anak-anak kita bisa seperti itu di media sosial, itu alangkah bangganya kita. Tetapi yang ada sekarang adalah pola ikutan. Jadi satu memaki, bahkan tidak peduli itu pemerintahnya sendiri, pejabat-pejabatnya yang mesti dia hormati, guru-gurunya, ya main maki saja. Artinya apa? Pemahaman ajaran agama. Di dalamnya ada catur guru. Kita mesti hormat, patuh pada perintah sang catur guru. Yang mana itu? Guru Rupake, guru pengajian, guru Wisese, guru Swadhyaya, itu lengkap. Nah, itu yang tidak kami orang tua ini berikan pemahaman dengan baik. Satu contoh saja, misalnya moral dan etika. Jadi seorang murid karena ayahnya kaya, dia bawa mobil nih. Mobil yang keluaran terbaru yang harganya gitu kan. Gitu. Jadi guru lewat sepeda motor, ini hujan pas banjir ya. Jadi dia sudah melihat gurunya itu bawa sepeda motor, dia main tancap gas aja lewat di kubangan air, lalu gurunya keguyur. Lalu dengan ininya buka kaca mobilnya, sorry bro, gitu kan. Dede bukan seperti itu kan ya, nggak seperti itu ya, nggak punya pengalaman seperti itu ya. Ada itu walaupun satu di antara 1000. Lalu misalnya kalau dulu zamannya ibu kan, kalau Pak Guru lewat kita sedang duduk berdiri, selamat pagi Pak, begitu kan, nunduk gitu kan. Nah jadi sekarang ibu tidak melihat seperti itu. Dia duduk naikkan kaki, gurunya lewat, dia asik aja dengan HP-nya. Itu. Jadi generasi sekarang itu kelemahan-kelemahannya adalah karena dimanja oleh gadget, jadi berinteraksi langsung menjadi jarang. Kemudian muncul sifat individualis. Kemudian karena iming-iming dari gadget yang sangat bebas, kemudian jadi konsumtif kita seperti itu. Jadi cenderung juga karena dia ini introvert, kemudian tidak bisa menyalurkan emosinya, di HP juga nggak bisa, akhirnya di media sosial dia memaki-maki di media sosial, jadi anarkisnya verbal juga. Bisa dikatakan IT menciptakan gaya baru ya, model baru gitu ya. Makanya ibu bilang orang tua juga siapapun anak kita, entah anak kita ini adalah generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, kita adalah orang tua generasi mereka. Nah, jadi
kelebihannya anak generasi alpha apa, kelemahannya apa, kita harus pelajari untuk kita bisa mengubah sikap kita. Nggak bisa kita melulu bilang kamu ini begini, ibu itu begitu loh dulu. Nah, nanti akan gampang mereka jawab, itu kan zamannya ibu, sekarang zamanku kan begitu. Nah, kalau kita bicara sesuai dengan zaman mereka, mereka akan ngerti bagaimana ngajak bicara anak-anak yang individual banget begitu. Jadi ya, tetapi landasannya kalau mendidik mereka, pertama itu kedisiplinan. Sepintar apapun ketika tidak punya kedisiplinan, dia nggak akan jadi apa-apa. Sepintar apapun kalau dia tidak punya etika dan moral, itu akan gersang, malah membahayakan lingkungannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Dede udah bilang akibatnya begini, kalau Ibu sebabnya mungkin dari kami, karenanya penanaman ini harus kita mulai lagi, harus kita angkat lagi, jangan kita biarkan terbenam oleh hiruk pikuknya kebutuhan duniawi kita. Karena kalau landasan ini hilang di dalam diri kita, kebutuhan duniawi, kita akan semakin jauh dari masyarakat yang toto tentrem, gemah ripah loh jinawi gitu. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa wajangan-wajangan dari Bunda ya. Bukan wajangan sayangku, ini kan kita ngobrol kan ngobrol. Luar biasa. Tapi bagi Dede itu ini sebuah bimbingan begitu ya. Tetap harus diserap karena seperti Bunda tadi sampaikan, nilai-nilai luhur Pancasila itu harus tetap diterapkan, diimplementasikan. Dia ada dalam diri kita, tinggal tumbuhkan kesadaran. Oh iya, itu. Jadi kepentingannya apa? Ketika kita sudah menjadi anak Pancasilais, kepentingan yang lebih besar adalah kokohnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Itu bahaya laten dari Pancasila itu adalah ancamannya seperti itu. Jadi ingin mengganti landasan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan paham-paham lain. Nah, ini tindakan-tindakan ini kan pastinya dilakukan oleh situasi dan kondisi yang mengancam. Seperti misalnya ada anarkisme, radikalisme, premanisme, ya kayak itu. Gitu ya. Jadi ada juga yang namanya imperialisasi budaya, masuknya budaya asing, globalisasi juga Mbak Ayu. Betul, gitu. betul. Kalau kita nggak sadari, nah, kemajuan teknologi ini itu mestinya jangan sampai menjajah kita. Teknologi itu ada dalam genggaman. Kan orang bilang kuasai teknologi, dunia ada dalam genggaman. Kita kan begitu. Jadi kitalah yang mengatur teknologi itu. Kapan mestinya kita pakai HP, ketika Ibu ingin koordinasi dengan Pak Agus karena posisi Ibu di di Buleleng Pak Agus itu pentingnya baru kita ngambil HP, bukan HP dipakai bantal terus-terusan. Kita nggak komunikasi dengan siapa tapi terus ngulik ini aja kan gitu. Jadi habis waktunya sehingga kita nggak sempat untuk hal-hal lain. Baik, pendengar mohon bersabar ya, kita akan dengar kita akan dengarkan. Kita belum dari tadi berdering Pak Gus. Nggak apa-apa, terima aja karena kan kita memang memanjakan pendengar ya. Tapi setidaknya saya ingin dengar juga suaranya Pak Gus ini terkait sharing-sharing pagi ini Pak Gus mengenai pengamalan Pancasila. Nggih, silakan Pak Gus. Ya, sesungguhnya gini. Jadi kami dari KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, kenapa kita mengambil tema Hari Lahir Pancasila? Karena besok adalah Hari Lahir Pancasila. Yang kedua adalah kita harus kembali kepada pilar-pilar kebangsaan negara Indonesia yang memperkokoh negara kita. Ada 4 pilar ya. Yang pertama Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah NKRI, yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu artinya apa? Pancasila menjadi paling utama. Ketika kita bicara Pancasila tentu ada penerapan sila-sila dari Pancasila itu. Dari 5 sila itu sesungguhnya kan sekarang tantangannya luar biasa. Jadi generasi kita banyak sekali memang yang belum memahami nilai-nilai itu. Kenapa itu muncul? Karena memang kemajuan teknologi dan informasi. Sekarang kan banyak ada di antara kita yang tercuci otaknya akibat kemajuan teknologi yang memang malah meruntuhkan nilai-nilai Pancasila. Seperti dikatakan tadi Bu Putri Koster, misalnya terkait dengan upaya radikalisme. Dulu mungkin orang berceramah, dulu orang menyampaikan sosialisasi, kita bisa monitor itu. Tapi sekarang kan kita tidak bisa monitor karena udah masuk ke rumah masing-masing, ke pribadi masing-masing dengan membaca, menonton siaran-siaran yang membuat otak mereka tercuci itu sehingga tahu-tahu ada gerakan terorisme gitu kan, kita tidak bisa, itu laten sekali gitu ya. Kemudian ada upaya juga untuk melakukan upaya untuk mengubah simbol negara misalnya atau dasar negara menjadi negara agama tertentu seperti itu. Kemudian ada juga upaya untuk disintegrasi bangsa misalnya ketika merasa keadilan tidak didapatkan oleh daerah lain sehingga dia protes,
baiknya kita terpisah dan sebagainya. Kan sampai sekarang kan masih terjadi itu di timur, di wilayah kita itu, sampai TNI Polri sampai kesulitan mengalami itu ya. Nah ini hal-hal seperti ini kan kenapa kita tanamkan, inilah tugas lembaga penyiaran untuk terus mengedukasi, menginformasikan di kalangan generasi muda khususnya, agar jangan sampai kita melupakan sejarah yang disebut dengan jas merah itu ya. Sehingga dengan begitu generasi muda paham bagaimana caranya mengamalkan, kemudian mengisi, kemudian bagaimana membangun dan membuat Indonesia ini tetap kokoh. Tantangannya kan banyak sekali. Jadi sudah berulang kali kita digoyang ya, sehingga itu munculnya hari kesaktian, hari lahir Pancasila, kemudian ada hari lahir hari kesaktian Pancasila, kemudian ada upaya-upaya yang lain. Nah itu kita perlu bentengi itu. Dan kalau di Bali kan sudah merasakan sejak 2002 itu dengan adanya bom Bali itu kan itu betul-betul memporak-porandakan ideologi kita ya, yang berusaha untuk mengacaukan. Jadi inilah makanya kami dari KPD meminta Ibu Putri Suwastini, karena beliau sudah sangat berpengalaman sebagai ketua tim penggerak PKK 2018-2023, menyapa masyarakat. Kan semua lapisan masyarakat sudah disapa, sehingga tahu seperti apa kondisi kita hari ini, kemudian masa lalu, dan mungkin ke depan. Kemudian kita juga mengundang Dede ini sebagai generasi muda yang luar biasa, yang sekarang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya bagian dari pengamalan Pancasila itu. Sehingga itu kan real fakta gitu ya. Bahkan kami sebetulnya ada beberapa tokoh-tokoh muda yang kami siapkan sebetulnya, nanti mereka harus rajin berbicara di TV, radio untuk mengajak, minimal memberikan inspirasi. Loh ternyata kita begini loh, anak muda kita berprestasi, itu kan bagian dari upaya untuk pengamalan Pancasila. Jadi terima kasih kepada RRI yang sudah memfasilitasi ini. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Tujuan kita sharing-sharing pagi ini begitu ya. Dari tadi Pak berdering mohon izin ini kepada Bunda dan juga Dede ya. Sudah tertarik masyarakat Sudah kita tertarik. Oke, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Saya Ketut Maliarse Bondalam. Pak Ketut Maliarse di Bondalam nggih. Langsung saja Bapak. Tetangga ya deket ya sama Bunda nggih. Silakan Pak Ketut Maliarse, apa yang ingin disampaikan? Urut lembuk saja. Nggih. Luar biasa nih disampaikan tadi oleh Bunda. Tidak perlu dikatakan memberikan pewara-wara, tetapi hanya ngobrol. Ini low profile. Kemudian Dede yang generasi muda umur 28 tahun sudah ada niat, sikap, pelaksanaan yang sedemikian rupa. Kagum saya. Kemudian Bapak Agus Astape, ini orang Buleleng rasanya ini. Iya betul. Banyuatis Bapak, Banyuatis. Ya. Nah ini yang urun rembuknya begini. Untuk nilai-nilai Pancasila itu mestinya dari dulu dipertahankan, filsafatnya diajar Dewantoro di pusat pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Tadi sudah disinggung oleh Bunda bahwa pendidikan sekolah para guru itu berperan luar biasa mestinya. Kemudian saya pernah menulis buku implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah yang saya pimpin dulu di Denpasar. Itu saya aplikasikan sekali, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esanya, bagaimana para siswa diajak untuk mengucapkan salam agama Hindu, Om Swastiastu, kemudian juga persembahyangan pagi, persembahyangan purnama film, dan sebagainya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, saya katakan kepada dia bahwa kita menjadi manusia adalah harus beradab. Kemudian menciptakan kondisi supaya adil. Kemudian persatuan Indonesia. Kita sebagai manusia Indonesia banggalah bahwa kita dipersatukan seperti ini dengan Pancasila-nya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dan pemusyawaratan, kita tetap bermusyawarah, musyawarah mufakat. Itu yang saya ajarkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu implementasinya. Di samping juga memang pada waktu itu 4 pilar kebangsaan kita terapkan sekali. Bagaimana kita menciptakan kondisi anak supaya benar-benar berpancasila, kemudian dia mengetahui dan melaksanakan UUD 45, bahkan nomor 3, kita adalah tidak satu suku
Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Memang NKRI. Itu yang saya pernah laksanakan. Ini hanya urun rembuk saja. Itu di sekolah sebenarnya dulu, di rumah sebagai orang tua, kemudian yang termasuk yang siapa yang dituakan di rumah sebagai guru juga, kemudian pendidikan sekolah, guru-guru semua, kemudian pendidikan masyarakat, milianya, lingkungan yang kita pelajari yang bagaimana. Itulah generasi muda seperti Dede ini saya kagum. Luar biasa. Mudah-mudahan beban lagi generasi muda yang lainnya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Ketut Maliarse ya atas atensinya. Ada WhatsApp juga dari Pak Budi yang ada di Bakung. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber tentang P4 yang pernah dilaksanakan di tahun 80-an. Biasanya siswa yang baru masuk sekolah baru, sekarang kenapa pelajaran yang bisa membentuk pribadi seseorang tidak dilanjutkan? Sekarang jarang sekali tiap hari Senin diadakan upacara bendera di sekolah. Bagaimana menurut narasumber? Oh ada ya permasalahan seperti itu ternyata ya. Kita sebenarnya butuh ya informasi seperti ini ya Budi ya. Ini kan yang Ibu katakan tadi, antara media, lembaga penyiaran seperti RRI, kemudian kita ini yang bergerak di lapangan, kemudian kontrolnya dari KPID, ini kayak adanya masukan-masukan nih itu penting sekali sehingga kita bisa memformulasikan, menyampaikan nanti kepada pemerintah. Ini loh gitu. Bukan tidak mungkin ada, kami tidak menuduh ya. Jadi emang tanpa kita sadari atau kita sadari memang ada hal-hal yang tergerus yang nantinya akan berdampak memang pelan-pelan, tidak sekarang tetapi puluhan tahun kemudian kalau kita lalai, tidak ingatkan lagi menanamkan nilai-nilai Pancasila, itu kita akan kehilangan Pancasila. Artinya kita kehilangan dasar dan pijakan hidup kita sebagai anak bangsa. Itu bahayanya, entah sengaja atau tidak, itu kan. Jadi hal-hal yang membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang suputra bagi Indonesia sengaja dihilangkan, tidak diberikan pendidikan. Nah niki pentingnya kita kembali Mbak Ayu, kalau boleh sedikit niki menyinggung, bukan ngajak ngomongin politik, tetapi dari dunia politik itu lahir pemimpin-pemimpin. Dari partai-partai politik itu lahir pemimpin-pemimpin, baik yang di legislatif, eksekutif, kemudian yang dari unsur lain akan ada di yudikatif. Nah tiga tiang ini harus kokoh sumber daya manusianya. Kalau Ibu melihat sekarang misalnya kalau dari partai politik, sebelum itu jauh-jauh hari sudah menimbang-nimbang siapa kader-kadernya. Adakan, Ibu sering menyampaikan, adakan kursus kader dasar atau semacam penataran dasar lah. Jadi seorang yang akan menjadi pemimpin, dia harus diberikan pemahaman, tumbuhkan dulu idealismenya, loyalitasnya, dedikasinya, lalu kapasitas dia isi, integritas dia tumbuhkan dengan baik. Nah setelah itu wadah-wadahnya sudah ada, baru diisi oleh apa? Ya semacam kursus-kursus dasar itu. Jadi kursus dasar kepemimpinan, kursus dasar tentang kewarganegaraan. Jadi kita warga negara Indonesia, apa tanggung jawabnya? Terlebih-lebih kita berada di pucuk-pucuk pimpinan, itu kan. Jadi jangan sampai kita tidak tahu yang namanya Pancasila itu dasar negara, dipikirnya itu adalah karya seni, karena kan terpajang tuh di tembok burung garudanya gitu, nyantin jangan dia bilang oh itu burung elang gitu kan. Dia beda, karena yang gitu burung garuda, itu entah itu imajiner, yang jelas di skala ini kan tidak ada yang namanya burung garuda ya, yang ada tuh Raja Wali elang gitu. Nah, jangan sampai seorang pemimpin tidak tahu seperti itu, kemudian misalnya dipleset-plesetin itu. Jadi di dalam realita kehidupan iya bahwa sekarang orang sudah tidak berketuhanan yang Maha Esa gitu, tetapi keuangan yang Maha Kuasa. Itu antara yang kita miliki nilai-nilainya dengan realitanya itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang di sini sudah kemanusiaan yang nggak adil dan biadab, gitu kan? Itu. Jadi persatuan apalagi gitu, nggak ada itu yang paling orang senang itu
Kenapa dia menggoyang Pancasila? Karena Pancasila menumbuhkan persatuan kesatuan bangsa secara utuh. Nah, ini ingin dihilangkan dulu supaya dia ingin Indonesia yang seperti Ratna Manikam itu, yang untayannya itu adalah jamrut-jamrut Katulistiwa, itu ingin dipecah-pecah itu. Yang menginginkan siapa? Pastinya orang yang punya kepentingan terhadap Indonesia, baik secara materi itu yaitu kaum kolonial, kaum imperialis yang begitu-begitu ingin Indonesia ini pecah. Coba bayangkan, emang kita ingin seperti Uni Soviet yang kemudian tercerai-berai seperti itu? Enggak, kacau kita nanti. Makanya keutuhan jaga. Jangan sampai ada satu orang pun anak bangsa ini yang ingin memecah Indonesia. Karena gini, kalau itu sampai pecah, landasannya tidak Pancasila, kita sampai pecah, orang yang memecah itu udah mati duluan, tetapi risikonya itu diterima oleh anak cucu kita ke depan, kan begitu. Gitu. Jadi pikirkan, kalau kita berbuat jelek sekarang, umur kita maksimal ya syukur-syukur bisa hidup sampai 90 tahun, 70 tahun, 80 aja udah nggak bisa ngapain lagi kan. Tetapi dosa kita akibat dari perbuatan buruk kita diterima oleh anak cucu, mau kita seperti itu. Karenanya ya ketika kita hidup berbangsa, bernegara, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jadi kebaikan, karena benar-benar walaupun tidak kita lihat langsung imbalannya, kebaikan yang kita tanam dalam kehidupan ini baik juga yang akan diterima oleh anak cucu kita. Seperti yang kita nggak boleh lupa jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, jangan juga melupakan pahlawan-pahlawan kita. Nah, sekarang orang lebih anak-anak kita gitu lebih mengidolakan, menjadikan panutannya itu superhero yang ada di kartun-kartun misalnya, atau superhero yang ada di negeri Konoha misalnya kan, Superman, Batman dan lain sebagainya. Tetapi dia lupakan yang namanya Jenderal Sudirman, bahkan Raja Hayam Wuruk yang begitu-begitu, Mahapati Gajah Mada, itu kembali kita ingatkan. Apa? Di samping namanya itu ada nilai-nilai perjuangannya sehingga kita sampai di sini. Tidak serta-merta kita sampai di sini tanpa perjuangan beliau itu. Apalagi ketika kita harus Pak Agus sering bilang kalau anak-anak saya sapa Bu, kalau bilang merdeka dia diem. Nah, kalau apa sapanya? Tarik sis. Semongko. Kalau tarik sih semongko gitu. Kalau merdeka dia diem kan gitu. Padahal itu kan pekik perjuangan itu. Coba bayangkan bagaimana proklamator kita sibuknya, Bung Karno, Bung Hatta dan juga bung-bung yang lain saat itu, ketika harus di depannya ada penjajah, di sini kita harus merdeka. Heroismenya itu loh, kita bayangkan gitu kan. Kalau merdeka di sini, salam itu kita gemakan lagi. Jangan alergi, salam itu tidak hanya milik satu partai seperti PDI Perjuangan yang paling sering itu kan merdeka-merdeka. Jadi jangan pikir, wah itu partai punya. Enggak, itu salam nasional kita gitu, bahwa kita sudah merdeka dan memang tetap harus merdeka kita, dalam artian merdeka yang sesungguhnya kita bebas memproduksi apapun. Nah sekarang kita motor sudah Cina, motor udah Jepang, emang sih hubungan ekonomi, tetapi kita jangan juga hanya dijadikan pasar oleh negara-negara industri kan begitu. Jadi kita harus merdeka, kita mau bikin motor sendiri bisa, kita pengen beli ke Cina nggak masalah begitu. Tapi ketika kita ingin beli, Cina marah, bikin sendiri Cina marah, kita bikin mobil sendiri Jepang marah. Nah artinya ini apa gitu kan? Seperti kemerdekaan kita sudah dipasung kembali, kita harus seperti itu. Nah ini apa ke depannya? Pemimpin-pemimpin kita gitu, yang lahir di dunia politik, yang ada di partai-partai politik, itu justru yang lebih paham nilai-nilai Pancasila. Beliau-beliau itu harus pertama sangat menghayati, dia harus insan-insan yang Pancasilais. Karena apa? Kalau pemimpin-pemimpin kita berkhianat terhadap negara kita, tidak punya idealisme, loyalitas, dedikasi terhadap bangsanya, ya hancur kan beliau yang pemimpin gitu loh. Jadi kita mau bagaimana di bawahnya ini rakyat. Tetapi kalau pemimpinnya sudah mengarahkan anak bangsanya, nih koridor kamu,
ini landasan hidup kamu berbangsa negara. Ini pandangan hidupmu. Kita mesti Bhinneka Tunggal Ika. Jangan Bhinneka Tunggal Ika itu justru dijadikan kelemahan kita untuk memporak-porandakan. Yang berbineka sering rentan untuk diadu domba gitu. Yang bineka jangan ditunggalin, diika tunggal ika. Yang tunggal ika itu adalah kita NKRI. Berbinekalah kita dalam suku, agama, bahasa, tetapi tunggal ika itu kita bangsa Indonesia yang utuh itu. Jadi hal-hal seperti itu mesti kalau RRI bisa setiap minggu sekali saja mendengungkan nilai-nilai Pancasila akan jadi keren. Jadi anak-anak akan selalu mendengarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kamu harus toleransi, beragama, jangan agama yang satu dengan dalih toleransi dia ingin menindih agama yang lain atau ingin mengagamakan orang yang sudah beragama. Karena agama itu ajaran. Agama itu menuntun kita untuk jadi lebih baik. Bahkan kalau kita sudah baik, kita cukup berketuhanan saja. Tetapi kan karena di KTP agamamu apa ya harus kita nyebut kan. Jadi yang diinginkan oleh pemimpin kita ini kita berketuhanan, percaya dengan Sang Maha Pencipta. Karena beliaulah kita diatur semuanya. Nah, keyakinan, seyakin-yakinnya bahwa kita harus membuat hidup kita jadi lebih baik sebagai rasa terima kasih kepada Sang Maha Pencipta. Nah, kalau kita tidak percaya dengan kekuatan beliau, ya kita artinya mentuhankan diri kita akan semena-mena pada orang di lingkungan kita termasuk kepada Sang Catur Guru. Izin kembali Bun membacakan komentar. Ada yang komen di channel YouTube RRI Singaraja Official dari Miss Murdana, Pancasila harus tetap dijaga di jiwa setiap insan bangsa. Bangkitkan kembali pendidikan Pancasila seperti era 80-an. Siswa baru di tahun ajaran baru wajib ikut penataran P4. Ada Keloran, salam Pancasila, dan Pak Ketut Sandiase. Pancasila dasar negara pemersatu bangsa Indonesia. Itu komennya. Salam Pancasila. Memang kalau sudah begitu, mari kita mulai paling tidak dari bapak-bapak kita. Pertama, tanamkan itu kepada keluarga yang ada di rumah. Karena penanaman nilai Pancasila itu bisa dari internal dan eksternal. Jadi internal benar-benar keluarga mengingatkan kita. Mulai dari pembagian tugas. Misalnya, minta anak punya tanggung jawab. Nak, tugas kamu sebelum berangkat sekolah, pagi kamu harus mesaiban, sore kamu harus mebantan, mesegehan. Itu sebenarnya sudah mendidik anak-anak jadi Pancasila, karena dia berketuhanan itu. Nggak usah dijelaskan dulu filsafatnya, karena filsafat itu setelah kita Wanapraste Sanyasin, baru kita belajar filsafat. Kalau filsafat di usia muda, kalau Dede suruh belajar filsafat nggak akan ngapa-ngapain. Stres katanya Bun. Ya stres. Cenderungnya orang berfilsafat itu dia hanya berkata-kata saja. Itu sudah di usia Wanapraste. Kalau sekarang kita Gerahaste. Justru penerapan dari filsafat duluan. Kita nggak tahu filsafatnya, tetapi ajaran itu sudah kita terapkan. Membantan, mesaiban. Ditanya, kenapa saya banten Bu? Gitu. Udah membantan aja dulu. Nanti ketika SMP dijelaskan oleh guru agama, TK SMA dijelaskan lagi. Kemudian setelah kita kuliah misalnya di STKIP agama Hindu misalnya kan, itu pemahaman terhadap agama, terhadap agama itu. Jadi di situ kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang sudah berketuhanan. Kemudian jadi bapak-bapak dari tanggal 1 besok niki udah mulai kita ingat kembali, cas kembali kita tentang Pancasila. Matur suksema sudah sangat mendukung kita sama-sama, jangan sampai kita menjadi nak Bali yang nantinya keluar dari nilai-nilai Pancasila, karena sebenarnya itu ada di dalam aturan hukum. Kalau kita melanggar, keluar dari nilai-nilai, mestinya supremasi hukum harus ditegakkan. Baik, ya yang pastinya benar ya seperti disampaikan Bunda. Penanaman nilai Pancasila itu terus diterapkan oleh generasi milenial karena akan membuat mereka semakin pintar ya Bun ya, memiliki sikap toleransi, kohesif, dan punya literasi keagamaan yang baik ya. Jadi, ini tanpa terasa ya Bun ya, memang begini, jangan pikir baru ngomong nilai Pancasila apa sih orang saya nggak ngerti. Loh, bangga menjadi anak Indonesia, punya tanggung jawab bahwa kita ini anak Indonesia mempertahankan NKRI, bangga memakai produk-produk dalam negeri, itu aja udah Pancasilais. Itu bagian kecil tapi. Oke, baik. Ini tanpa terasa Bun,
sudah hampir mendekati pukul 10. Oh iya. Nggak Nggak kerasa kerasa. ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Dede sebelum kita tutup perbincangan pagi ini? Oke. Kalau dari saya melihat diskusi atau pembicaraan kita hari ini dan juga dari pendengar RRI, bisa diambil kesimpulan bahwa penting bagi kita semua dan juga pemerintah tentunya semoga mendengar radio RRI ini karena P4 tadi itu menjadi solusi mungkin. Jadi mungkin bisa diatur kembali P4 dalam masa orientasi sekolah, misalkan seminggu. Kalau Pak Agus Astapa bilang dulu seminggu katanya. Nah mungkin penting lagi dan juga di pramuka itu sebenarnya sekarang kan pramuka juga sudah tidak wajib kan. Nah ini mungkin pemerintah bisa coba mengkaji lagi, siapa tahu P4 dan pramuka ini bisa menjadi solusi dari apa yang selama ini kita lalui hari ini. Dan juga mungkin saya bisa mengajak teman-teman generasi muda yang juga memiliki followers misalkan yang banyak, influencer-influencer di luar sana, sesekali mungkin kita kalau membuat konten untuk hiburan, tapi sesekali coba selipkan di sana nilai-nilai Pancasila agar tidak nanti generasi selanjutnya akan menjadi orang-orang yang yang krisis terhadap identitasnya. Kalau kata Bung Karno kan berkepribadian kan dalam kebudayaan. Nah itu penting, harus tetap dijaga. Kita sebagai warga Bali jangan sampai malu mengakui di luar si orang Bali itu malu, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa. Wah luar biasa ya yang disampaikan oleh Dede. Ini biar nggak kelewatan Bun, dari Ibu Wayan Murtini, tanamkan selalu jiwa patriot. Penerapan dalam keluarga sangat penting. Semangat Ibu Putri Koster, semoga sukses. Sama Ibu, salam hormat. Wayan Murtini. Oke. Ya, sebagai penutup ataupun closing statement, monggo bisa disampaikan Pak Gus Astapa tujuan obrolan kita pagi ini. Baik. Ya, terima kasih kepada RRI Singaraja yang sudah memfasilitasi. Yang pertama adalah kita jangan bosan-bosan untuk terus menanamkan jiwa dan semangat kebanggaan kita kepada negara Republik Indonesia. Karena kalau tidak kita yang bangga kepada negara kita, siapa lagi? Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Jangan sampai kita terlambat gitu ya. Karena ketika kita terlambat, mungkin mohon maaf negara kita sudah tercobak-cabik dengan kondisi yang sulit, kita akan sulit untuk bangkit. Jadi siapapun itu, lembaga penyiaran, kemudian pemerintah, kemudian tokoh-tokoh agama, juga kemudian masyarakat generasi muda juga, ayo kita terus semangatkan nilai-nilai Pancasila, jadikan 1 Juni ini sebagai momentum kembali untuk mengingat dan menjadikan kita untuk bangkit terus. Jadi jangan juga kita hanya bicara dan kita bicara diskusi soal ini hanya di hari ini gitu ya, tidak boleh berhenti. Seperti dikatakan tadi Bu Putri, kalau bisa terus tanamkan, kalau misalnya sudah terus ditanamkan menjadi habit, kebiasaan, orang kan akan terus terpola sehingga dia akan menerapkan dalam kehidupan nyata. Jadi terima kasih kepada RRI Singaraja pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Koster dan juga kepada Dede. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Closing statement tadi menutup jumpa kita ya, atau obrolan kita pagi ini seputar topik penanaman nilai Pancasila di kalangan muda jelang Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Yang pasti untuk Bunda Niputu Putri Swastini matur sukseme. Terima kasih Bunda atas waktu dan kesempatannya. Inggih, pastinya Bunda. Kita tetap ingin mendengarkan sharing-sharing dari Bunda begitu ya, karena ini bermanfaat untuk kita ke depannya, untuk orang banyak juga ya. Terima kasih Bapak Agus Astapa selaku Ketua KPID Bali dan juga Dede ataupun Gede Mintaraga gitu ya, selaku sosiopreneur muda Buleleng, atas waktu dan kesempatannya hadir ke RRI dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken edisi hari ini Jumat 31 Mei 2024. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya, selamat siang dan sampai jumpa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.